Oke, Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, sudah 40-an partisipan yang join. Kita mulai saja untuk perkuliahan aplikasi sistem tertanam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Ini kita sudah masuk di pertemuan ke-12 teman-teman. Saya izin share screen dulu. Oke. Pertemuan minggu ke-12 teman-teman. Ini adalah mengenai pengenalan wireless sensor network ya, atau disingkat WSN. Ya, ini ada sedikit PPT dari saya, cobaan tayang. Silakan teman-teman unduh. Oke. Sudah, kayaknya PPT 12. Silakan nanti teman-teman unduh sebagai bahan bacaan ya. Bahan bacaan untuk nanti mungkin UAS ya, saya ngambil semua bahan atau soalnya dari PPT yang sudah saya share. Oke, sekarang untuk presensi teman-teman saya tambahkan juga di e-learning. Nanti silakan teman-teman isi kehadirannya ya. Oke. Tidak saya. Oh no. Oke, hari ini tanggal 24, kemudian dari jam 11 sampai jam 12, kita paling nggak sampai 1 jam ya teman-teman untuk penyampaian materi dari saya. Golongan A, B, C, D, saya izinkan untuk merecord mandiri ya. Lupa password. 11, 12, 24. Oke, cocok. Oke, silakan teman-teman bisa mulai mengisi presensinya di e-learning ya. Oke, baik teman-teman, seperti yang saya sudah sampaikan di awal, materi hari ini itu adalah mengenai pengenalan dari wireless sensor network. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ini karena saya menggunakan komputer di lab, jadi saya nggak ada webcamnya ya, webcamnya masih di dalam boxnya, kemarin dipakai kegiatan lain. Jadi saya nggak bisa on cam. Oke, teman-teman, materi hari ini pengenalan wireless sensor network. Saya izin dulu nge-share sedikit video ya. Teman-teman bisa start dengan kata kunci WSN aja, itu sudah banyak videonya ya di YouTube. Ini saya putarkan yang terkait WSN dari Toshiba teman-teman ya, jadi dari salah satu manufaktur yang besar terkait dengan perangkat elektronika. Silakan kita tonton dulu sebagai sedikit bahan materi tambahan ya. Bentar, saya share sekaligus dengan audionya. Oke. Apa suaranya terdengar, teman-teman? Iya. Oh ya, oke. Untuk teman-teman yang pakai 2 device ya, bisa putar di device yang satunya ya. Wireless sensor network. Toshiba's technology enables sensor networks to watch over people and society. Connecting together urban functions,
A wireless sensor network allows nodes to communicate with and control one another. It can be used to monitor infrastructure such as bridges and tunnels. Power and network cables are unnecessary. Even places requiring long-term observation for detecting structural deterioration can be monitored simply by attaching a sensor. This maintenance-free system reliably collects sensor data across a wide area. Toshiba's technology will maximize social safety by connecting the increasingly complex urban functions of the future with high-reliability networks. Technology that maximizes social safety. Wireless sensor networks. The important factors in this technology are the formation of an autonomous mesh network and achievement of low power consumption. Without the use of special settings, each wireless sensor autonomously recognizes ambient conditions, adjusts the timing of communications, and forms a communication network with neighboring sensors. By adapting to various conditions, the wireless sensor network gathers sensor data reliably across a wide area in a bucket relay format. The network also minimizes standby power based on communication conditions, so that wireless communication can be maintained for long periods using batteries alone. Enabling sensor networks to watch over people and society. Imagine the future. Create the future. Oke, teman-teman. Jadi itu sedikit gambaran ya untuk wireless sensor network. Kalau misalkan diartikan dari bahasanya saja, harusnya teman-teman sudah bisa membayangkan ya. Ditambah lagi dengan video tadi, jadi seharusnya teman-teman sudah mendapat gambaran atau mendapat bayangan apa sih wireless sensor network itu ya. Jadi pada intinya yang bisa dihubungkan atau dikoneksikan dalam satu jaringan itu tidak hanya sekedar perangkat komputer, PC, atau laptop ya teman-teman, tapi di teknologi sekarang ini ya, ini padahal videonya sudah dipublish dari 21 September 2016 ya, 6 tahun yang lalu itu sudah mulai dikembangkan yang namanya teknologi WSN atau wireless sensor network. Tapi pemanfaatannya tadi sudah di video bisa kita lihat, itu dia menggunakan jaringan yang berbeda ya teman-teman ya. Kalau saya perhatikan tadi dia menggunakan mesh wireless networknya ya. Jadi nggak menggunakan wireless network biasa. Kemudian juga yang menarik dari video ini, sensor networks to watch over people and society. Dikatakan dia membuat sensor network itu bisa mengamati ya, watch over people, mengamati orang-orang dan juga masyarakat ya, masyarakat banyak. Bahkan lingkungan sekitarnya juga bisa diamati. Connecting together urban functions, a wireless sensor network. Nah ini juga sudah ada contohnya ya, di pesawat itu ada sensornya, kemudian di tower-tower, di rumah-rumah itu ada sensor, kemudian juga di pabrik teman-teman ya, di pabrik itu juga ada sensornya, di gedung-gedung itu juga ada sensornya, dan juga di mobil teman-teman ya, di kendaraan, mobil, truk, dan sebagainya itu sudah bisa ditanam atau disematkan sebuah sensor ya. Kemudian juga yang menarik yang di sini dia dikatakan maintenance free teman-teman ya. Jadi tidak perlu di maintain untuk alat fisiknya, tapi untuk data-datanya tentunya perlu di maintain juga ya, tetap ya, servernya juga tetap perlu di maintain. Tapi kalau alat fisiknya itu tidak perlu di maintain terlalu berlebihan ya. Jadi perawatannya itu tidak usah terlalu yang ribet-ribet. Kalau misalkan rusak ya diganti aja, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Kemudian juga yang menarik
Nah ini yang dia katakan dia pakai mesh network. With high reliability networks, Nah, high reliability networks di sini dikatakan technology that maximizes social safety, wireless sensor networks. The important factors in this technology are the formation of an autonomous mesh network. Nah ini teman-teman, jadi dia menggunakan autonomous mesh network. Jadi jaringannya bukan pakai sekedar jaringan wireless biasa ya walaupun itu bisa tapi jangkauannya ya itu tidak luas ya. Kalau pakai yang autonomous mesh network ini itu dia bisa jangkauannya lebih luas lagi. Oke, sebentar. And achievement of low power consumption. Nah kalau yang achievement of lower consumption ini saya rasa sudah lumrah ya teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui perangkat-perangkat yang teman-teman gunakan di workshop sistem tertanam itu semuanya low power semua teman-teman ya. Jadi dengan power 5 volt dengan power 3,3 volt itu sudah bisa running ya. Oke, mungkin dari video itu ya teman-teman yang bisa saya garis bawahi yang bisa jadi pusat atau fokus dari teman-teman terkait dengan wireless sensor network. Oke, sekarang saya ke PPT dulu. PPT, oke. Oke, saya start screen lagi, tidak perlu suara. Oke, ini ya slide saya yang pertama, pengenalan WSN minggu ke-12, wireless sensor network. Pertama, pengantar dulu teman-teman, ini adalah definisi ya, seperti biasa. Saya rasa teman-teman sudah paham ya definisinya, tadi sudah banyak ilustrasi juga. Jadi bahwasanya kalau wireless sensor network itu adalah jaringan nirkabel yang terdiri dari perangkat otonom ya, perangkat yang bisa berdiri sendiri, kemudian dia didistribusikan secara spasial. Nah, spasial ini artinya dia menyebar ya, teman-teman ya, tersebar. Menyebar menggunakan sensor untuk memantau kondisi fisik atau lingkungan secara kooperatif ya. Contoh kondisi lingkungannya atau kondisi fisiknya itu ada suhu, kemudian suara, getaran, tekanan, gerakan, ataupun kondisi udara, teman-teman ya, polutan ya. Di lokasi yang berbeda, di lokasinya berbeda. Walaupun cuma berjarak 1 meter, yaitu dianggap sebagai lokasi yang berbeda, teman-teman ya. Jadi titik lokasinya sudah dianggap berbeda. Itu secara panjangnya lah ya teman-teman. Kalau secara sederhananya, kalau WSN ini itu adalah kumpulan dari perangkat sensor yang dapat berkomunikasi secara nirkabel. Ini simpelnya. Kalau yang lebih ruwetnya ya yang poin 1 ini. Yang simpelnya yang poin 2. Tuh. Kemudian juga seperti yang kita ketahui ya, sensor nirkabel itu memiliki sumber daya yang terbatas, teman-teman ya. Sumber dayanya apa saja, Pak? Sumber dayanya itu adalah memori, kemudian daya komputasinya rendah ya, jadi enggak yang spesifikasi dewa, tapi spesifikasi yang sangat minim sekali. Kemudian juga bandwidth serta energi yang dibutuhkan itu minim ya, teman-teman. Jadi enggak perlu bandwidth dan juga energi yang terlalu besar. Kemudian di samping itu juga ukuran fisik dari wireless atau komponen yang ada di dalam wireless sensor network ini itu sangat kecil dan dapat tertanam di lingkungan fisik. Bahkan tidak hanya tertanam teman-temannya, tapi juga bisa dipindah-pindahkan ya. Contohnya yang dipindah-pindahkan itu adalah smartphone-nya teman-teman ya. Itu sebenarnya contoh sederhana atau contoh nyata dari penerapan wireless sensor network. Tapi dia jaringannya bukan pakai jaringan WiFi teman-teman ya, dia pakai jaringan GSM ya, GSM atau CDMA. Atau yang sekarang yang banyak digunakan itu jaringan 4G teman-teman. Jadi dia bisa dipindah-pindahkan dan tidak hanya sekedar tertanam saja.
smartphone teman-teman ya, yang ada sensor GPS-nya. Itu kan bisa dipindah-pindahkan. Kemudian dengan adanya sensor GPS kita bisa mendapatkan titik lokasinya, titik lokasi dari perangkat. Nah, dengan mengetahui titik lokasinya itu kita bisa mengetahui kondisi di titik lokasi tersebut, teman-teman. Contohnya, teman-teman ada yang pernah pakai aplikasi Waze nggak? Ada yang tahu aplikasi Waze? Halo, teman-teman? Tidak tahu? Tidak, Pak. Tidak tahu, Pak. Oke, coba kita buka Google saja, teman-teman, kalau teman-teman nggak tahu. Pernah lihat icon yang seperti ini nggak, teman-teman? Tahu nggak? Iya, Pak. Tahu ya. Nah, ini adalah aplikasi media sosial yang biasa digunakan kalau dulu penggunanya itu driver ya, yang sedang berkendara, mobil terutama, untuk penunjuk jalan. Tapi sekarang sudah diambil alih oleh Google, teman-teman ya. Sudah diambil alih oleh Google. Dan kemudian Google menggunakan Waze ini sebagai bahan atau datanya, data dari Waze ini sebagai bahan untuk mengetahui kondisi trafik ya, teman-teman. Kondisi trafik dari jalan raya yang ada di Google Map. Teman-teman pasti kalau di Google Map sudah sering ya menggunakannya. Ada jalan yang warna hijau untuk lancar, kemudian ada warna orange, lalu juga ada yang warna merah untuk yang macet. Nah, itu sumbernya selain dari perangkat GPS-nya teman-teman sendiri ya, smartphone-nya teman-teman sendiri, smartphone Android, itu juga ada masukan dari Waze. Nah, ini Waze ini dan juga Google Map ini kita bisa tahu akhirnya mengambil data dari sensor GPS yang ada di smartphone teman-teman, dilihat pergerakannya seberapa cepat. Kalau misalkan pergerakannya cepat sekali berarti ilustrasinya itu di mapnya, di petanya warna hijau. Tapi kalau pergerakannya lambat ya, movementnya lambat, itu berarti dia ada sesuatu ya. Kemudian kalau misalkan ada tuh logo di Google Map, biasanya ada kecelakaan, kemudian ada polisi ya. Kalau dulu Waze ini yang paling viral itu adalah bisanya akunnya, penggunanya itu bisa melaporkan bahwasanya di titik ini ada polisi, teman-teman. Itu diprotes oleh pihak kepolisian. Ya memang di luar ya, bukan di Indonesia ya. Sehingga pengendara lain bisa waspada gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin kayak razia-razia gitu, itu bisa dilaporkan juga sebenarnya. Tapi sekarang sudah nggak ada kayak lapor-laporan gitu. Jadi mungkin ya masukan dari ini aja berarti. Masukan dari user biasanya, masukan dari user. Oke, itu sedikit contoh nyata ya dari penerapan wireless sensor network. Tapi dia tidak menggunakan jaringan wireless, hanya menggunakan jaringan GSM ya, jaringan GSM. Screen saya sudah berganti ke slide ya teman-teman. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, lanjut slide berikutnya. Ini adalah arsitektur dari WSN, di mana yang bundaran biru kecil ini itu adalah dianggap sebagai sensor node. Ya. Teman-teman karena di TIF nggak ada mata kuliah tentang jaringan ya, tapi mungkin teman-teman yang dari TKJ harusnya tahu node itu apa. Node itu adalah satu perangkat
yang terkoneksi ke network, ke jaringannya, satu perangkat. Entah itu dia laptop, entah itu dia PC, entah itu dia komputer, entah itu dia router, switch, access point, dan sebagainya. Itu dianggap sebagai node, teman-temannya. Kemudian node-nya ini saling terhubung, teman-temannya bisa berkomunikasi dengan node yang lain, dan juga sampai ke gateway-nya, teman-teman. Gateway dari sensor node yang dilambangkan di sini ada lingkaran besar berwarna hijau. Setelah itu baru dari gateway-nya ini bisa diakses oleh klien. Nah, ini mungkin teman-teman bisa bayangkan ya, kalau satu ini itu adalah merupakan greenhouse saja deh, teman-teman, greenhouse. Nah, ini ada sensor node untuk mengetahui suhu dan kelembapan misalnya ya. Kemudian ada juga sensor yang digunakan untuk mengetahui kelembapan tanahnya ya di dalam greenhouse. Nah, ini dia terhubung menjadi satu, kemudian di datanya itu dimasukkan ke dalam melalui gateway-nya ini, gateway server node-nya dimasukkan atau divisualisasikan ke kliennya, ke penggunanya. Nah, ini sedikit ilustrasi saja, teman-teman. Nah, kemudian di dalam arsitektur untuk WSN itu ada beberapa hal yang penting, teman-teman ya. Yang pertama, ada persyaratan untuk addressing-nya itu harus khusus, teman-teman ya. Jadi setiap node itu harus memiliki local unique addresses dan juga data centric. Jadi berfokus pada data ya. Jadi tidak berfokus pada yang lain, cukup datanya saja, bagaimana datanya itu bisa terkirim. Kemudian untuk pengalamatannya dia harus ada local unique addresses. Jadi tidak hanya sekedar IP saja, teman-teman, IP address kayak komputer dan laptop, atau mungkin router dan switch ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga untuk arsitektur dari WSN ini, penamaan arsitekturnya itu berdasarkan pada atribut, teman-teman. Maksudnya atribut di sini, contohnya saja saya ambil kasus di DHT11, teman-teman ya. DHT11 itu kan ada untuk suhu dan kelembapan ya. Temperature dan humi. Nah, data karena di sini data centric, kemudian penamaan arsitekturnya itu harus berdasarkan pada atribut. Datanya dari arsitektur WSN ini itu harus diberi nama oleh satu atau lebih atribut. Misalkan ada sensor atau ada sensor DHT ya, DHT11. Kemudian dia di satu greenhouse itu ada ada dua sensor DHT11. Nah, untuk penamaan arsitekturnya, karena dia berdasarkan atribut dan juga datanya diberi nama oleh satu atau lebih atribut, contohnya ini DHT11.1, kemudian ada DHT2. Nah, temperature dan humidity-nya ini juga ada temperature humidity 1 dan juga ada temperature humidity 2. Nah, ini yang maksudnya penamaan arsitekturnya harus berdasarkan pada atribut. Nah, contohnya ini. Nah, jadi setiap node itu bisa dibedakan oleh atributnya. Ya. Jadi node yang berisi DHT11.1 itu adalah temperature 1 dan humidity 1 datanya. Ya. Kemudian kalau yang DHT yang kedua itu dinamakan DHT temperature 2 dan humidity 2. Kemudian di sini juga dikatakan ada GPS sebagai contoh nyatanya ya. Teman-teman di dalam satu map, contohnya di WA deh, pada saat teman-teman mengirimkan location ya, share live location, itu kan bisa kelihatan posisi kita di mana, posisi lawan bicara kita, teman bicara kita, teman chatting kita itu di mana. Nah, ini node-nya berbeda, teman-teman. Jadi node GPS dari teman-teman dan node GPS dari
lawan chatnya teman-teman itu berbeda, kemudian dia dibedakan atau penamaannya itu berdasarkan pada atribut. Atributnya apa Pak? Atributnya itu adalah titik koordinat X dan Y teman-teman. Ya. Koordinat X dan Y-nya itu berbeda. X, ini Y. Kemudian setelah itu baru divisualisasikan di atas layer petanya ya. Itu sedikit contoh ya di GPS ya, GPS sensor pada saat teman-teman share live location via WA. Nah, kemudian di dalam wireless sensor network itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama itu adalah sensornya itu sendiri, di mana dia sebagai transducer. Transducer ini fungsinya adalah untuk mengubah fenomena fisik menjadi sinyal listrik. Contoh fenomena fisiknya itu adalah panas, lalu cahaya, gerak, getaran, dan suara, dan juga yang lainnya. Kemudian setelah sensor, komponen berikutnya ada sensor node, teman-teman. Nah, sensor node ini itu adalah satuan dasar ya, basic unit dari jaringan sensor, di mana isinya dari sensor node itu ada onboard sensor, kemudian ada prosesornya, lalu ada memorinya, ada transceivernya, dan juga ada power supply. Ya. Ini jelas ini. Power supply ini wajib ada, karena kalau nggak ada power supply-nya, itu dia tidak akan bisa nyala ya, nggak bisa on. Onboard onboard sensor ya. Ini berarti sensor yang sudah di dalam bentuk boardnya, kemudian juga ada prosesornya, ada memorinya, ada transceivernya ya. Transceivernya ini bisa mungkin kalau di Wemos Dewan Mini, teman-teman, ini bisa adalah modul Wi-Fi-nya. Modul Wi-Fi-nya. Kemudian setelah sensor node, teman-teman, berikutnya ada sensor network, teman-teman ya. Di mana kalau sensor network ini terdiri dari sejumlah besar node sensor, di mana node ini dia akan bekerja dengan bekerja baik di dalam atau sangat dekat dengan fenomena yang dirasakan. Contohnya teman-teman kalau misalkan mau mendapatkan data suhu dan kelembapan di dalam greenhouse, ya berarti node-nya ini itu harus diletakkan di dalam greenhouse ya. Saya rasa itu sudah paham semua teman-teman. Nah, ini adalah ilustrasi atau ya arsitektur dari sensor node. Tadi sudah dibahas, ada power supply-nya, ada microcontroller-nya, kemudian ada transceiver-nya. Kalau dibutuhkan ada eksternal memorinya. Lalu ada sensor 1 dan sensor 2, di mana sensor 1 dan sensor 2 ini terhubung ke ADC. Microcontroller, contohnya ya ada ESP, kemudian ada Arduino, ada Raspi, dan sebagainya. Oke, kemudian untuk data aggregation-nya, teman-teman ya, jadi memperoleh datanya, agregasi datanya. Dengan adanya WSN ini, kita bisa memecahkan masalah yang implosion. Artinya dia jumlahnya masif ya, banyak. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau kita ngambil data dari sensor itu nggak hanya satu hari sekali ya, tapi biasanya satuannya 1 detik sekali, kemudian 5 detik sekali, sehingga di sini dengan adanya WSN kita bisa mengambil data itu dengan jumlah yang banyak, kemudian juga bisa juga yang overlap teman-teman ya. Jadi misalkan ada di 1 titik, di 2 titik, itu ada datanya yang berbeda ya, data suhunya saja, data suhunya berbeda. Nah ini bisa saling overlap, bisa bertumpuk atau beririsan, dan juga kita bisa langsung memprosesnya teman-teman. Langsung memproses, misalkan ya diambil average-nya gitu, rata-ratanya. Kemudian juga tentunya ya, karena perangkatnya kecil ya, itu hemat energi ya. Jadi nggak butuh resource energi atau listrik yang besar.
kalau kita mengambil datanya. Kemudian teman-teman, sebelum adanya WSN itu ada yang namanya Mobile Ad Hoc Network atau dikenal sebagai MANET. Nah, ini ada sedikit comparison ya, perbandingan dari WSN dan juga MANET. Kalau WSN ya sudah jelas wireless, tapi kalau MANET itu multi-hop networking ya. Kemudian untuk security, WSN itu menggunakan symmetric key, sedangkan MANET itu menggunakan public key. Lalu untuk routingnya, teman-teman, WSN ini dia mendukung pola trafik atau pola alurnya itu yang specialized, tapi tidak bisa mengakomodir untuk memiliki banyak node state atau node yang banyak ya, sehingga dan juga paketnya harus nggak boleh overhead. Tapi kalau MANET itu support any node pairs, jadi support banyak pasangan node, dan beberapa source routingnya dan juga jaraknya itu membutuhkan protokol yang agak berat ya, heavy control traffic. Tapi kalau resource-nya teman-teman, WSN ini itu bisa diperketat lagi ya, dikencangkan lagi, Tighter lebih diminimalkan, sedangkan kalau MANET itu tidak bisa diminimalisir atau tidak bisa diketatin lagi. Kalau WSN itu bisa diketatin lagi resource-nya, mulai dari power, processor, speed, dan juga bandwidth. Tuh, perbandingan antara WSN dan Mobile Ad Hoc Network. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau ada yang masih membingungkan terkait WSN dan MANET, kemudian WSN MANET, kemudian terkait dengan data aggregation di dalam WSN, dan juga arsitektur dari sensor node. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Sebelum kita masuk ke karakteristik, tidak ada? Teman-teman jangan tidur ya. Alhamdulillah sudah 53. Oke, teman-teman, kalau gitu saya lanjut lagi karakteristik dari WSN. Ada 8. Yang pertama ini sudah jelas, teman-teman. Jadi untuk konsumsi dayanya bisa menggunakan baterai dan pemanen energi. Untuk pemanen energi ada yang tahu nggak teman-teman contohnya apa? Pemanen energi. Ayo, ada yang tahu nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Energy harvesting, nggak tahu ya. Tapi harusnya teman-teman tahu. Ini tahu. Tahu, Pak. Nah, itu pemanen energi teman-teman ya. Solar cell. Jadi dari solar cell itu disimpan ke dalam penyimpan daya, lalu dayanya yang sudah disimpan itu digunakan sebagai sumber daya listrik dari node sensornya. Oke, kemudian yang kedua karakteristik dari WSN itu dia memiliki kemampuan mengatasi kegagalan node atau terkait dengan ketahanan. Jadi walaupun dia node-nya rusak atau error, itu kita tidak perlu takut. Kita tinggal menggantinya saja dengan perangkat yang baru ya. Dan perangkat yang baru ya saya rasa kondisi sekarang ini sudah cukup terjangkau harganya. Lalu karakter yang ketiga ini terkait dengan mobilitas node, itu bisa dipindahkan ya kemana saja sesuai dengan peruntukannya. Lalu
heterogenitas node teman-teman. Jadi keberagaman dari sensor node-nya itu juga sangat banyak ya. Jadi bisa digabungkan menjadi satu jaringan. Lalu untuk yang kelima, skalabilitasnya tentunya bisa diterapkan untuk skala yang besar, teman-teman. Lalu yang keenam, kemampuan untuk menahan kondisi lingkungan yang sulit. Contohnya pada saat perang ya, teman-teman ya. Pada saat perang tentunya kita nggak mungkin mengirimkan tentara itu ya. Kita bisa saja mengirimkan robot otonomus ya untuk mendeteksi, untuk mencari kondisi musuh ya. Atau mungkin di kondisi ini teman-teman bencana ya teman-teman ya, kondisi tempat bencana, misalkan bencana misalkan ada banjir, kemudian ada gunung meletus ya, terutamanya gunung meletus ya. Kita kalau mau mengetahui kondisi dari gunung yang meletus itu kita bisa menggunakan kamera gitu ya, diletakkan di kaki gunungnya, lalu juga untuk mengetahui kondisinya ya bisa kita taruh aja di sana untuk mendeteksi suhu dan kelembapan, atau mungkin kondisi udaranya seberapa padat ininya kandungan yang diletuskan oleh gunung berapi tersebut. Jadi tidak perlu manusia yang turun ke lapangan, cukup perangkatnya saja. Lalu yang ketujuh, kemudahan penggunaan teman-teman. Ingat, yang mudah penggunaannya saja teman-teman. Tapi kalau untuk pembuatannya, untuk merangkainya ya itu butuh kemampuan khusus ya. Untuk penggunaannya ya kalau misalnya sudah jadi ya tinggal menggunakan saja ya gampang. Tapi kalau membuatnya, mengembangkannya itu yang susah. Itu yang ada tantangan tersendiri ya, butuh skill khusus. Terakhir, karakteristik yang ke-8 itu adalah terkait dengan desainnya teman-teman. Desain antar layernya teman-teman. Layernya tentunya karena ini WSN ya, ada networknya, tentunya layernya ini adalah layer network teman-teman ya. Network. Oke, itu. Oke, ini faktor-faktor yang mempengaruhi desain ya. Ini bukan mempengaruhi WSN-nya, tapi lebih ke desain dari WSN-nya. Ada margin of error-nya ya, tentunya ini pasti. Margin of error, toleransi kesalahannya, kemudian ada skalabilitas, harus ditentukan juga dulu ya, skalabilitasnya apakah skalabilitas butuh berapa banyak sensor, butuh berapa banyak board, karena itu akan berpengaruh ke faktor yang berikutnya, biaya produksi. Berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli sensornya. Lalu juga batasan perangkat kerasnya, teman-teman ya. Ingat, sensor itu nggak bisa nggak memiliki batasan ya, tapi dia pasti ada limitasi di sana. Contohnya saja misalkan sensor yang sederhana ya, teman-teman di HP berat itu biasanya ada batasan maksimum dia pembacaan suhunya berapa. Jadi nggak bisa melebihi angka itu. Kalau misalkan sudah lebih angka itu ya alatnya rusak. Lalu yang faktor berikutnya yang kelima terkait dengan topologi jaringan sensornya. Ini sudah jelas nih, topologi jaringan itu ada banyak ya, kalau di komputer saja jenisnya banyak topologi. Kemudian yang berikutnya ada lingkungan ya. Ini sudah sangat jelas ya. Kalau lingkungannya tidak sesuai dengan batasan perangkat kerasnya, batasan sensornya ya, tentunya itu harus diganti sensornya. Lalu yang berikutnya faktor media transmisi ya, ini sudah jelas. Tadi contohnya dia menggunakan autonomous mesh network ya, atau bisa juga ya kalau misalkan skala rumahan ya pakai wifi di rumah juga nggak apa-apa untuk media transmisinya. Terakhir
faktor yang harus dipertimbangkan atau yang mempengaruhi desain dari WSN ini itu adalah konsumsi dayanya, teman-teman. Karena konsumsi daya ini ada kaitannya nanti dengan pembacaan datanya, ya, sensingnya. Bagaimana sensor itu bisa membaca kondisi lingkungan di sekitarnya. Jadi dia membutuhkan daya juga. Kemudian juga untuk komunikasi, ya. Komunikasi dari sensor satu ke sensor yang lainnya, dari sensor satu ke klien itu juga membutuhkan daya. Dan terakhir itu adalah terkait dengan data processing, ya. Semuanya ini itu membutuhkan listrik, ya, karena data-datanya ini adalah data digital dan itu bentuknya adalah bit-bit listrik, teman-teman. Jadi kalau nggak ada listrik, ya nggak bisa jalan WSN-nya. Contohnya lagi mungkin yang data processing, teman-teman. Saya ambil contoh pada saat kita ngerender video deh, teman-teman, ya. Daya yang dibutuhkan pada saat laptop kita ngerender video itu pastinya berbeda dengan daya yang dibutuhkan pada saat kita menggunakan aplikasi Microsoft Office saja, ya. Walaupun konsumsi dayanya ini kecil, ya, kalau di WSN ini sensor node-nya itu kecil, tapi paling tidak itu harus ada pertimbangannya, teman-teman. Jadi butuh daya yang berapa? Ya mungkin selama ini kalau di workshop asisten tertanam, teman-teman yang menggunakan daya 5 volt, ya. 5 volt atau apa namanya 3,3 volt, itu yang paling minim. Tapi nanti kalau teman-teman menggunakan banyak sensor, itu teman-teman harus mempertimbangkan sumber dayanya, ya. Sumber daya listriknya dia dari mana. Ya mungkin teman-teman menggunakan daya dari USB laptop saja, ya. Jadi tancap USB kemudian dihubungkan ke perangkat sensornya, nggak mungkin seperti itu. Pasti membutuhkan sumber daya yang lain, ya, entah berupa baterai ataupun penyimpan atau apa permanen energi tadi, solar cell. Oke, itu faktor. Kemudian untuk penerapannya, ya, saya rasa di sini sudah banyak penerapan dari WSN, ya, di bidang militer, di bidang lingkungan, kesehatan, home and office, dan otomotif, ya. Yang menarik, yang mau saya soroti yang terbaru itu adalah yang di otomotif ini, teman-teman. Jadi di mobil saat ini, ya, itu sudah banyak sensor tertanam di dalamnya, ya. Bagaimana mobil itu bisa ngerem sendiri, itu tentunya ada sensor yang mendeteksi adanya objek di depan mobil, ya. Kemudian pada saat mobil itu bisa parkir sendiri, teman-teman, ya, bisa parkir sendiri. Kemudian pada saat kita bisa tahu di sekitar mobil kita itu ada apa saja dengan menggunakan kamera, ya. Kamera itu termasuk atau tergolong dalam sensor juga, teman-teman. Jadi yang dia tangkap itu, yang dia sense itu adalah image, ya, citra dari sekitarnya, ya. Jadi tuh yang di otomotif ini. Jadi di mobil ada banyak sensor yang tertanam di dalam mobil. Yang tadi saya sebutkan itu cuma contoh sederhananya saja. Oke, ini kelebihan, ya, kelebihan dari WSN. Teman-teman bisa baca sendiri. Kalau yang pertama ini sudah jelas, bisa meminimalisir banyak kabel. Kemudian yang kedua, yang menarik, kita bisa mengakomodasi perangkat baru kapan saja, ya. Kalau kita mau menambahkan, kita mau melakukan ekspansi, kita tinggal menambahkan perangkat barunya, kemudian kita konfigurasi supaya bisa terhubung ke WSN kita. Selesai, sudah. Kemudian yang berikutnya, kelebihannya fleksibel, ya, bisa melewati partisi fisik, ya. Partisi fisik ini contohnya, maksudnya itu adalah tembok, teman-teman, ya. Tembok, tapi kalau temboknya yang konsentrat semennya itu tebal atau banyak, tembok dengan konsentrasi semennya yang tebal yang banyak, ya, itu bisa
mempengaruhi sinyal wirelessnya ya, jadi nggak bisa ditembus. Lalu juga yang terakhir ini sudah jelas saya rasa bisa diakses melalui monitor yang terpusatnya. Jadi ada command centernya. Nah ini untuk kekurangannya teman-teman, ada cukup banyak kekurangannya. Ya tapi kekurangannya ini saya rasa kebanyakan relatif teman-teman. Ada 8 poin kekurangan. Kecepatannya lebih rendah dibandingkan dengan jaringan kabel. Ini sudah tidak dapat dipungkiri teman-teman ya. Masalah kecepatan akses kabel itu pasti lebih baik ya. Perkembangan teknologi juga gitu. Contohnya kalau WiFi, kalau dulu WiFi itu mungkin hanya 100 Mbps teman-teman. Mbps. Tapi kalau kabel itu sudah bisa, KBL itu dulu sudah bisa sampai 10 Gbps. Sekarang WiFi juga sudah banyak yang bisa menembus angka 100 Mbps ini. Kabel sekarang ada lagi teknologi fiber optik ya. Kalau dulu kebanyakan LAN ya, kabel jaringan aja, RJ45, tapi sekarang sudah ada kabel fiber optik. WiFi yang ya mungkin ini WiFi dan juga jaringan seluler ya teman-teman ya, 4G dan juga 5G. Jadi pasti dalam hal kecepatan itu wireless lebih rendah daripada jaringan kabel. Kemudian ini terkait dengan keamanan, saya rasa tergantung dari kesadaran masing-masing penggunanya ya, masing-masing pemilik. Kalau misalkan dia sadar akan keamanan, tentunya dia akan mengamankan semua data-datanya sendiri. Lalu untuk konfigurasi teman-teman ini lebih kompleks jika dibandingkan dengan jaringan kabel. Kalau kabel kan hanya dicolok, paling hanya setting IP saja selesai. Tapi kalau wireless itu biasanya ada banyak yang harus diatur ya. Ada banyak yang diatur, apakah dia mendaftarkan MAC address, kemudian setting password teman-teman ya. Kalau kabel ya paling tinggal ditentukan apa dia DHCP atau statik, kemudian dicolok, selesai sudah kalau kabel. Tapi kalau WiFi itu biasanya lebih kompleks. Kemudian kekurangan yang keempat, ini kaitannya ada gangguan dari jaringan wireless lain teman-teman ya. Seperti contohnya ya di lantai 3 gedung kita aja teman-teman. Lantai 3 gedung kita itu kalau ada banyak akses point, ada banyak yang menyalakan tethering, itu akan terjadi distorsi sinyal dari akses point-nya kita. Jadi kita nggak bisa terhubung ke akses point atau ke WiFi yang ada di gedung sini. Jadi itu, ini contohnya Bluetooth ya. Kalau Bluetooth ini biasanya ya peer to peer ya, ad hoc ya, sifatnya. Jadi hanya satu device ke satu device lainnya. Kecuali mungkin yang Bluetooth sekarang, Bluetooth yang versi 5 itu mungkin bisa lebih fleksibel dia. 5.1, 5.2 itu bisa lebih fleksibel, jadi bisa putus sementara dulu, kemudian baru connect ke yang lain. Contohnya mungkin kalau teman-teman ada yang pakai TWS ya, pasti sudah banyak deh yang pakai TWS di sini. Kita tetap bisa mendengarkan musik walaupun walaupun nanti kita mengirimkan data via Bluetooth ya. Kemudian kita connect smartphone kita ke smartwatch atau mungkin ke TWS, itu tetap ada komunikasi datanya, tetap jalan komunikasi datanya. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan masih mahalnya, saya rasa ini relatif. Kemudian yang poin berikutnya membuat sensing kuantitas di gedung lebih mudah ya, saya rasa ini terkait dengan karena gedung itu biasanya
tinggi ya atau apa, itu dia membutuhkan pilar-pilar yang konsentrat semennya itu lebih padat. Jadi sensing kuantitasnya itu agak sedikit tidak lebih mudah ya. Kemudian untuk biaya pemasangan sensornya ya, ini rasa tidak bisa dikurangin, tapi harganya sekarang sudah murah sekali ya. Teman-teman dengan Wemos Dewan Mini itu saja, udah harga DHT itu mungkin ya nggak sampai ratusan ribu ya, teman-teman sudah dapat. Yang ini balik lagi ke poin yang terakhir ini, tidak memungkinkan kita melakukan lebih dari yang bisa kita lakukan dengan sistem kabel. Nah, ini terkait dengan tantangan dalam kita mendesain WSN ya. Ada heterogeneity, kemudian ada distributed processing, dan juga low bandwidth communication. Nanti teman-teman silahkan baca ya ininya, poin-poinnya. Kenapa kok dia menjadi tantangan dalam mendesain OSN. Lalu ada large scale coordination ya, kalau misalkan dia skalanya sudah skala besar, itu perlu koordinasi yang lebih kompleks lagi. Lalu terkait dengan utilization of sensor, pemanfaatan dari sensornya itu sendiri, harus tahu batasannya ya, batasan dari sensor sejauh mana. Lalu real time computation, teman-teman. Komputasi real time-nya kira-kira nanti bagaimana ya. Karena data yang dihasilkan ya, data baru yang dihasilkan dari perangkat sensor ini itu sangat banyak sekali, teman-teman. Ya, contohnya data suhu dan kelembapan itu bisa ditarik per detik, mungkin per 5 detik, per 2 detik, sehingga hasilnya dalam satu hari itu bisa ada ribuan data. Oke, ini untuk future-nya, future of PSN. Ini ada sensor pengontrol peralatan dan perangkat listrik di rumah, lalu ada pengontrol pencahayaan dan pemanas di gedung perkantoran, dan juga keamanan di gedung Pentagon. Ya, gedung ini dikatakan gedung teraman yang paling aman di dunia ya, gedung Pentagon. Di mana setiap kita mau masuk ke ruangan itu pasti ada dibutuhkan entah itu dia password, entah itu dia menggunakan sidik jari ya, pasti ada penguncinya itu. Sidik jari atau mungkin retina ya. Ada yang tahu nggak gedung Pentagon ini di mana, teman-teman? Gedung Pentagon, tidak ada yang tahu. Ini pengetahuan umum ya, teman-teman. Gedung Pentagon ada di mana? Masa tidak ada yang tahu sih? Virginia, Pak. Virginia. Ada di US ya, Amerika Serikat. Ini punyanya Amerika ini, gedung Pentagon. Gedung yang paling teraman sedunia. Oke, saya lanjut lagi kesimpulannya, teman-teman ya. Jadi PSN ini itu dia dimungkinkan saat ini karena kemajuan teknologi di berbagai sektor, teman-teman ya. Mulai dari peralihan 4G ke 5G, kemudian dari Wi-Fi 5 ke Wi-Fi 6. PSN ini sangat dimungkinkan. Kemudian juga bisa teman-teman bayangkan WSN ini ke depannya itu akan menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Jadi kita bisa mematikan AC walaupun kita ada di luar rumah ya.
jauh dari rumah, kita bisa kontrol powernya. Kemudian juga mungkin ya kalau misalnya kita lupa mengunci pintu, kalau kita pakai smart door lock, kita bisa mengunci dari jarak jauh ya. Yang penting door locknya itu terhubung ke wireless, terhubung ke internet. Nah, hanya saja kendalanya teman-teman ya, tadi sudah saya sampaikan tantangannya di desain itu harus dipenuhi untuk realisasi dari jaringan sensor. Itu kendalanya. Dan sampai saat ini upaya penelitian itu masih terus dilakukan ya, di berbagai layer dari tumpukan protokol yang ada di WSN. Ini tentunya yang dikembangkan saat ini ada protokol baru ya, MQTT. Ya sebenarnya nggak baru-baru amat, ya, tapi masih terus berkembang MQTT ini. Oke, saya rasa ini saja teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk PPT sudah saya tambahkan di e-learning ya teman-teman, jadi silakan teman-teman baca. Silakan teman-teman baca, kemudian ya nanti jadi bahan untuk UAS-nya teman-teman. Jadi saya hanya berpatokan pada PPT saya saja untuk bahan saya bikin soal di UAS. Sudah jam 12, sudah lebih dari 1 jam. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, mungkin cukup sekian dulu teman-teman untuk materi hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, kemudian juga tetap belajar ya teman-teman ya. Untuk UAS ini sisa 3 pertemuan lagi, kita masuk ke UAS. Materinya dari PPT saja ya, jadi tidak perlu banyak-banyak. Tapi soalnya nanti saya buat isian atau esai ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadirannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke.